inilah yang akan terjadi bila Perang Dunia Ketiga dimulai besok. Setelah sekitar 30 menit Perang Dunia Ketiga diumumkan, akan terjadi penutupan perbatasan dari seluruh negara dan terjadi kemacetan yang luar biasa di seluruh negara. Kemudian inilah negara-negara yang harus diwaspadai dari serangan nuklir yang berwarna merah. Diperkirakan di Perang Dunia Ketiga ini, 75% nuklir yang ada di seluruh dunia akan digunakan yang menyebabkan korban jiwanya itu sebanyak 100 juta orang. Dan pada saat itu, internet di seluruh dunia akan tidak bisa digunakan. Setelah kejadian itu, polusi udara akan sangat mengerikan. Kalian sampai tidak akan bisa melihat sinar matahari. 1 minggu kemudian, pasokan makanan di seluruh dunia akan menipis yang menyebabkan 2 miliar orang akan kelaparan. 1 bulan kemudian juga lapisan ozon kita akan hancur yang menyebabkan banyak banget tumbuhan yang mati. Dan 1 tahun kemudian miliaran orang tidak akan bisa bertahan dan butuh waktu 50 tahun agar bumi bisa kembali normal lagi. Gimana menurut kalian guys? Mengerikan kan? Inilah cara bertahan hidup bila terjadi serangan nuklir. Bila memang Perang Dunia Ketiga terjadi dan nuklir dikirim ke dekat daerah kalian, jangan pernah melihat ke arah nuklir tersebut karena kalian akan langsung buta. Kemudian bila kalian tidak bisa menemukan shelter bawah tanah pada saat itu, kalian harus langsung tiarap dan melindungi bagian kepala. Dan beberapa detik kemudian, gelombang gamma dan radiasi thermal akan segera membakar kalian kalau kalian tidak bisa menemukan tempat perlindungan bawah tanah. Sehingga inilah saatnya kalian segera mencarinya. Carilah tempat perlindungan yang tidak bisa disentuh oleh air hujan, karena pada saat itu air hujan sudah sangat beracun. Pada saat itu kalian harus berfokus untuk berlindung dan jangan pernah berpikir untuk kabur menggunakan mobil karena ini akan membuat kalian segera hack. Kemudian lepaskan juga seluruh pakaian kalian karena dari pakaian ini bisa saja sudah ada radiasi yang sangat mengerikan. Dan bila pada titik ini kalian masih bisa bertahan hidup, kalian harus mulai membuat filter air pribadi kalian dan mulai menanam kacang-kacangan dan kentang untuk mulai bertahan hidup. Ini adalah kata-kata terakhir pasukan Ukraina yang paling berani sebelum mereka itu diserang. Baru beberapa hari yang lalu, 13 orang pasukan tentara Ukraina yang berada di Pulau Ular, di mana ini ada pulau yang paling ujung sehingga tidak ada penjagaan yang ketat, diserang oleh kapal Rusia. Di sini kapal Rusia yang menyerang pulau tersebut meminta pasukan yang ada di pulau tersebut agar menyerah atau mereka itu akan dibom. Tapi akhirnya inilah yang dikatakan oleh ke-13 pasukan tersebut guys. Все. Нахуй тоже надо. Inilah 3 negara dengan kekuatan militer paling kuat di dunia. Di posisi ketiga adalah negara Cina, di mana memiliki pasukan aktif sebanyak sekitar 2 jutaan pasukan dan memiliki pasukan cadangan sekitar 500 ribuan pasukan. Dan di posisi kedua adalah negara Rusia, di mana mereka itu memiliki pasukan aktif sebanyak 1 juta pasukan dan pasukan cadangannya itu sebanyak 2 juta pasukan. Di posisi pertama adalah negara Amerika, di mana memiliki pasukan aktif sebanyak 1,4 juta pasukan dan memiliki cadangan sebanyak 800 ribu pasukan. Teknologi senjata perang Amerika itu sangatlah maju dari negara lainnya dan mereka juga menaruh pangkalan nuklir di beberapa negara yang ada di bawah NATO. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Rupanya Indonesia itu berada di peringkat 15 dengan kekuatan militer paling kuat di dunia, di mana Indonesia memiliki pasukan aktif sebanyak 400 ribu dan pasukan cadangan sebanyak 400 ribu juga. Ini adalah cara seekor anjing dan seekor kucing minum. Rupanya cara mereka minum itu unik banget loh guys. Nah, kalau kalian memperhatikan seekor anjing minum secara slow motion seperti ini, kalian akan melihat hal yang sangat unik sekali, di mana mereka itu membuat centong dari lidahnya. Mereka itu akan membuat lidahnya itu terlipat ke arah belakang dan mengangkat airnya itu masuk ke dalam mulutnya seperti itu guys. Hal ini hanya bisa dilihat kalau kalian men-slow motion kan cara anjing itu minum guys. Lihat tuh, mereka mengangkat airnya menggunakan lidah seperti ini. Rupanya mereka itu nggak asal jilat loh. Jadi ketika mereka menjilat air tersebut, airnya akan terangkat dan langsung masuk ke dalam mulut mereka seperti ini guys tuh. Hap, masuk ke dalam mulut. Sistematisnya seperti itu. Sedangkan berbeda dari kucing, kalau kucing itu mempunyai lidah yang berduri, sehingga mereka itu ketika memasukkan lidahnya ke dalam air itu akan tersangkut di durinya ini guys. Jadi dia itu seperti tinggal julurin lidahnya, terus airnya itu akan masuk ke dalam mulutnya. Nah, kenapa sih anjing dan kucing itu tidak minum dengan cara seperti manusia? Karena kalau seperti manusia, mereka akan tersedak karena posisi mulut dan hidungnya itu berdekatan guys. Ini adalah cara seekor semut berjalan. Rupanya mereka itu berjalan seperti sedang mendayung kapal loh. Nah, kalau kalian melihat sistematis dari seekor semut berjalan, rupanya mereka itu berjalan seperti sedang mendayung kapal. Soalnya di setiap sisinya ini mereka mempunyai 3 buah kaki guys. Jadi ini jalannya itu bergantian seperti ini nih guys.
Dan buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih seekor semut itu kalau berjalan selalu di sebuah garis lurus atau berbaris guys? Rupanya karena semut itu kalau berjalan selalu mencium aroma yang ditinggalkan oleh koloninya yang disebut dengan pheromones. Nah, tujuan mereka mengikuti aroma tersebut biar mereka itu tidak tersesat dan bisa kembali ke dalam koloninya lagi guys ketika mereka membawa makanan. Dan uniknya kalian juga pernah lihat gak sih ketika seekor semut itu bertemu dengan semut lainnya, mereka akan bertatap-tatapan. Nah, tujuan mereka bertatapan itu juga mencium aroma ini. Mereka itu berasal dari satu koloni yang sama atau enggak. Kalau misalnya nggak sama, mereka itu akan bertengkar dan mereka itu juga akan bertarung di jalanan guys. Wow, unik banget ya. Proses perkembangbiakan kodok dari telur seperti ini menjadi kecebong dan akhirnya menjadi kodok. Nah, yang kalian lihat di sini adalah boba. Bercanda deh, ini adalah telur kodok, dimana bisa kalian perhatikan ini proses melahirkan telur kodok oleh kodok dewasa guys. Kemudian telur-telur kodok tersebut akan diletakkan di tempat yang aman, tidak ada predator, kurang lebih selama 2 minggu sampai 14 hari. Kemudian dia itu akan menjadi kecebong yang siap menetas seperti ini. Nah, kemudian inilah proses yang sangat menakjubkan, dimana metamorfosis dari seekor kecebong menjadi seekor kodok itu sangat menakjubkan sekali guys. Bisa kalian perhatikan, pertama-tama muncul kaki belakangnya terlebih dahulu. Nah, beberapa hari kemudian bisa kalian perhatikan kaki depan dari kodok tersebut mulai muncul dan akhirnya keluar dari bagian pipinya sebelah sini guys. Dia langsung keluar seperti ini. Dan proses akhirnya adalah bagian pemutusan ekor kodok seperti ini dan akhirnya menjadi kodok dewasa. Wow, keren kan? Guys, ini gabut banget. Kalian pernah gak sih pas sikat gigi terus pas kalian pencet odolnya gitu, kalian mikir kok bisa ya odol tuh warnanya kayak rainbow gitu. Nah, sebenarnya tadi gue mau black odol gue, tapi gue takut diomelin sama emak gue. Jadi kita lihat video ini aja guys. Ini cowok lagi mau black odol, colgate. Ini gue nggak pakai lah odol kayak gini nih. Nah, dia kasih lihat tuh di dalam odol tuh warnanya rainbow kayak gini guys. Pas di black tuh kenapa bisa kayak gitu tuh? Rupanya odol udah disusun kayak gini nih. Kalian perhatikan ya pas dia black. Ini asli sih, gue ngeliat dia motong nih susah banget dah. Tinggal potong gitu doang, lo tinggal di black. Nah, ini kita langsung lihat aja tuh isi dalamnya tuh rupanya udah disusun kayak gini guys. Pas kita pencet tuh hasilnya bakal kayak rainbow gitu loh. Nah, tapi gue ingetin lagi, jangan pernah motong odol kayak gini nih guys. Kalau nggak lu digebukin sama mak lu loh. Asli tuh, odol masih banyak kayak gini dikeluarin kayak gini guys. Bisa digebukin pakai sapu lu seharian. Nah, itu aja sih informasinya, gabut banget kan guys. Ini adalah rekaman kamera yang membuktikan kalau mermaid itu bener-bener ada guys. Jadi ini adalah video yang diambil pada tahun 2013, di mana pada tahun 2013 tersebut ada beberapa ilmuwan yang menyelam di tengah laut Greenland untuk melakukan penelitian. Bisa kalian perhatikan di sini, di tengah laut dalam itu benar-benar gelap sekali guys. Tapi hal yang sangat mengejutkan membuat ilmuwan juga tersontak pada saat itu, karena pada saat itu mereka melihat ada sebuah tangan guys tuh. Sangat mengejutkan sekali. Dan ketika rekamannya ini diperlambat dan di zoom guys, ini lebih mengejutkan lagi karena mereka melihat ini seperti tangan manusia tuh guys, tapi memiliki sirip seperti ini. Ilmuwan pada saat itu benar-benar dibuat kebingungan karena ini adalah bukti yang bisa memperlihatkan kalau mermaid itu benar-benar ada di dunia nyata guys. Sampai saat ini rekaman ini juga masih diteliti oleh beberapa ilmuwan yang menanyakan apakah benar itu adalah mermaid atau sosok ikan dasar laut yang bentuknya itu belum pernah dilihat oleh manusia guys. Gimana menurut kalian? Kalian tahu gak sih guys, dari gambar yang kalian lihat ini adalah kuda laut jantan yang melahirkan ribuan kuda laut kecil seperti ini. Nah, kalian gak salah dengar sama sekali, kuda laut itu memang adalah makhluk yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Soalnya dalam perkembangbiakan, kuda laut jantanlah yang membawa telurnya dan akhirnya melahirkan. Proses melahirkan ini akan dilakukan oleh kuda laut jantan, di mana mereka itu ketika mau melahirkan, prosesnya itu seperti ini guys. Jadi mereka itu akan kejang terlebih dahulu, kemudian akan mengeluarkan ribuan kuda laut kecil seperti ini guys. Dalam satu kali melahirkan, kuda laut jantan ini bisa melahirkan 2000 anak kuda laut seperti ini guys. Dia mengeluarkan terus nih. Dan luar biasanya lagi, biasanya setelah kuda laut jantan ini melahirkan di pagi hari, di malam hari dia akan kawin lagi dan akhirnya mengandung lagi guys. Kalian bisa ngebayangin kerjaan kuda laut jantan itu melahirkan terus guys. Wow. Oke, lagi-lagi gue bikin video ini terinspirasi ketika gue gabut banget. Pas gue di WC guys, gue mikir, loh gimana ya cara kerja dari resleting sebenarnya guys. Ini kan benda yang kita pakai sehari-hari nih. Nah, rupanya kalau kita perhatikan dari video satu ini guys, cara kerja dari resleting itu sangat unik sekali. Dimana seperti kereta nih, kayak jalur kereta guys. Jadi ini bakal nyusun langsung kayak gini guys. Ini ada penyusunnya, dia akan masuk seperti ini. Kemudian ini ada celahnya tuh guys. Dia akan tersusun rapi seperti ini sehingga bakal menutup sampai ke atas. Nah, sistemnya juga bekerja sebaliknya, dimana kalau misalnya kita mau ngebukanya ya tinggal dimundurin aja gitu guys. Tapi kalau di kereta kan nggak bisa. Satisfying banget gak sih guys kalau kita ngeliatin kayak ginian seharian tuh guys. Kayak bisa ngebawa halu gitu loh. Kayak nggak ada ujungnya kan guys.
Inilah yang harus kalian lakukan bila tubuh kalian ditutupi oleh bulu seperti ini guys. Jadi buat kalian yang sering kebingungan kalau tubuh kalian itu ditutupi bulu seperti ini, sebenarnya yang perlu kalian gunting adalah tidak semua bulu yang ada di tubuh kalian guys. Tapi yang perlu kalian rapikan adalah bulu yang keluar dari pakaian kalian guys. Jadi seperti ini nih, digunting bagian luarnya ya seperti ini guys, nggak perlu semuanya. Nah, bisa kalian perhatikan teknik menggunting dari barbershop ini, dimana bisa kalian lihat nih ya, dia menggunting seperti ini. Walaupun kelihatan lucu seperti ini guys, tapi bisa kalian bandingkan ketika dia menggunakan pakaian nih, bisa kelihatan rapi seperti ini guys. Nah, kalau untuk bagian rambut lebih gampang lagi, kalian cukup merapikannya hanya menggunakan pomade guys, nggak perlu dibotakin sama sekali. Di sini banyak banget pomade yang biasa gue gunakan dari Tizen, dan ini variannya tuh lengkap banget dan aromanya tuh wangi-wangi guys. Salah satu produk favorit mereka yang selalu gue gunakan setiap hari adalah Clay Charlie ini nih. Cukup ambil satu colek kayak seperti ini dan ratakan di rambut kalian. Dan hasilnya rambut kalian akan rapi seharian seperti ini.